sukacita banget ya. Wah, hari ini kita mau ngapain sih Kak? Hari ini kita mau memuji memuliakan Tuhan. Coba beri dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Coba sorakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling kencang ya adik-adik. Keluarin suaranya. Kita mau puji Tuhan kita. Amin. Yes God. Dengarkan dia. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil, coba kita dengar lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Jawab apa sih Kak? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Coba kita dengerin lagi ya Kak ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Yes. Dengar dia panggil namamu. Senangnya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Yuk yang kencang. Ku jawab ya, ya, ya. Angkat jempolnya dong. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tahu gak sih kenapa kita harus nurut sama Tuhan Yesus? Kenapa Kakak Eba? Karena Tuhan Yesus Raja kita. Yes, amin. Dan kita anak Raja. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Dengan bangga katakan, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Coba katakan lagi. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Yeay, coba beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, saat ini kita mau lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kami mencintai-Mu Tuhan lebih dari apapun. Katakan dengan segenap hatimu adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lebih lagi, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintaimu Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau mencintaimu Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan segenap hati adik-adik yang di rumah katakan, ku mau cinta Yesus. Amin. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, rencanamu indah Bapa. Haleluya. Kami mau mencintaimu Tuhan. Kami mau mencintaimu Yesus lebih dari apapun. Mari semua adik-adik yang di rumah bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Yesus, Engkau baik. Tiada yang sepertimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, Untuk memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu, Lebih lagi. untuk memuliakan-Mu. Thank you Lord God. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh masih ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Kami percaya Bapa, di masa ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berkati setiap adik-adik yang di rumah, berkati kami semua. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Tuhan berkati, ajar kami untuk kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik di rumah. Halo teman-teman semua. Kakak senang banget deh lihat adik-adik di rumah. Iya Kak Kiko juga senang bisa ketemu Kakak Ika sama teman-teman di rumah juga. Adik-adik kangen gak sama kakak? Iya ya, Kakak udah lama banget gak nemenin kita. Kakak udah kangen banget sama adik-adik di rumah. Tapi harus sabar dulu nih, supaya nanti kalau kita udah bisa ketemu, kita bisa berpelukan saking kangennya. Iya gak Kiko? Iya, ini aja kita jaga jarak ya Kak, gak bisa peluk-pelukan. Iya, karena vaksinnya belum ada. Iya, COVID-19 serem. Tapi Kiko tahu nggak kalau saat ini udah bulan November loh? Oh ya, iya Kak, bener. Gak berasa udah mau Desember ya? Udah mau Natalan, udah mau tahun 2021. Wah, tapi Tuhan Yesus itu baik ya. Sampai saat ini kita sehat, kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Adik-adik, hari ini kita kedatangan tamu nih. Sebenarnya bukan tamu sih, teman adik-adik sih. Siapa Kak? Selama ini dia malu-malu, gak mau nongol. Tapi saat ini dia gak malu lagi. Katanya udah kangen banget sama adik-adik di rumah. Kiko penasaran. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran kan siapa yang datang? Penasaran ya? Kita mau panggil sekarang ya. Kita panggil ya. Kita hitung ya 1 sampai 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua. Halo Michelle. Jadi temannya siapa namanya? Michelle. Michelle, gimana? Kangen gak sama teman-teman di rumah? Kangen dong Kak. Wow, ternyata semua udah kangen-kangenan nih. Kangen banget ya? Iya dong. Gimana nih ceritanya nih selama 9 bulan Michelle ngapain aja sih di rumah? Coba bisa cerita gak? Belajar online, nonton, tidur, udah gitu doang. Gak kemana-mana? Enggak. Iya sama kayak Kiko Kak. Kiko juga sekolahnya di rumah, tidur doang kerjanya. Tapi kita bersyukur ya, semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, kita tutup matanya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan, untuk penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan buat setiap adik-adik di rumah dan juga buat papa mama kami,
Tuhan Yesus memberkati pekerjaan papa dan mama, berikan kesehatan papa dan mama. Kami berdoa juga Tuhan buat adik-adik di rumah senantiasa bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang penuh dengan sukacita, anak yang penuh dengan damai sejahtera, menjadi anak yang ceria di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sama-sama kita katakan amin. Wah, luar biasa nih. Kakak mau cerita nih. Mau dengar cerita gak Michelle? Mau dong Kak. Kiko? Mau Kak. Kakak mau cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. 5.000 itu banyak atau sedikit? Banyak. Ya, kalau di ruangan ini aja 100 orang aja udah penuh ya. Iya. Apalagi 5.000 orang. Kita mau belajar, kita mau dengar ceritanya. Adik-adik bisa dengar ya, supaya tahu ceritanya, firman Tuhannya. Kita baca dalam Yohanes yang ke-6 ayat yang pertama. Kita baca dari ayat yang pertama. Judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat ini banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Wah, luar biasa. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-9, kakak ulang ya. Di sini ada seorang anak. Jadi mungkin ada anak dari rumah dibekalin sama mamanya. Nih bawa bekal nih, kan lagi banyak orang tuh ngikutin Yesus. Jadi bawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Wah, ternyata bekalnya anak ini bisa memberikan makan 5.000 orang. Hah? 5 roti 2 ikan bisa 5.000 orang? Luar biasa gak? Kiko aja bawa 2 ayam sama nasi banyak buat Kiko dong sendiri. Gak cukup, Kikonya lapar. Tapi adik-adik ngerti gak firman Tuhan yang disampaikan saat ini? Bahwa ternyata sedikit yang kita punya, ketika kita memberinya kepada Tuhan, kita membawa ke hadapan Tuhan, ternyata ketika ada Tuhan di situ, kita membawa kepada Tuhan, kita memberikan kepada Tuhan dengan kerelaan hati kita, Tuhan sanggup melakukan apa? Mujizat.
Adik-adik tahu nggak arti mujizat itu? Dari tadi kakak ngomong mujizat, mujizat apa sih kak? Gitu. Mujizat itu adalah apa? Misalnya ngerti nggak arti mujizat? Enggak kak. Oh, Kiko. Enggak kak. Jadi mujizat itu kira-kira seperti ini. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan manusia. Tapi yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa dilakukan hanya oleh Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Itu yang namanya mujizat. Udah ngerti? Udah. Nih, kalau kita bayangin nih kira-kira nih, coba bayangin 5 roti, ada 5 roti di sini. Nih, ada 2 ikan. Memberi makan 5.000 orang. Kira-kira masuk akal nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin. Mungkin Kak Kiko? Enggak kak, nggak mungkin lah 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang. Tapi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa apa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala hal dan mujizat yang tidak masuk akal kita. Masa sih? Gimana cara bikinnya tuh tiba-tiba jadi banyak? Dikatakan lagi apa? Ayat selanjutnya. Sisa apa? 12 bakul. Sisa 12 bakul loh. Luar biasa. Dan roti-roti yang sisa-sisa itu gak boleh terbuang. Tuhan bilang gak boleh terbuang, harus dikumpulin. Dan sisa 12 bakul itu untuk diberikan lagi kepada orang lain. Jadi firman Tuhan yang disampaikan saat ini, apapun yang menjadi pergumulan adik-adik di rumah atau pergumulan papa mama, sepertinya Tuhan gak mungkin ini gak ada jalan keluar. Kami lagi mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa kesulitan. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan apa? Ketika sesuatu yang tidak mungkin bagi kita, ternyata itu mungkin bagi Tuhan. Ternyata mungkin bagi siapa, Michelle? Tuhan. Iya, bagi Tuhan. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 5 roti dan 2 ikan ini diserahkan kepada Tuhan. Iya. Dan apa yang terjadi? Tuhan melipat gandakannya, berlipat-lipat ganda. Luar biasa. Kita percaya. Dan dikatakan di ayat yang ke-11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Nah, yang dilakukan apa? Mengucap syukur. Jadi kalau kita punya sedikit, jangan langsung mengeluh, dikit-dikit mengeluh, bersungut-sungut. Tapi apa yang dilakukan? Mengucap syukur. Mengucap syukur, terjadi mujizat. Jadi kalau kita ada masalah lah, jangan langsung bersungut-sungut dulu. Tetapi apa? Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, maka akan terjadi mujizat. Nih, kakak mau tanya nih, ada di rumah, ada yang lagi berdoa, ada yang lagi membutuhkan mujizat apa? Kesembuhan. Tuhan, kami mau Tuhan supaya bulan ini kami lewati dengan kesehatan, apa yang kami punya tercukupi sampai akhir bulan. Atau siapa lagi nih yang butuh kira-kira nih butuh didoakan? Kiko juga mau didoain biar nilai di sekolah Kiko bagus semua. Misal juga mau gak? Mau dong. Tapi itu nggak cuma bisa berdoa doang kalau mau nilainya bagus, Kiko. Iya juga ya. Harus belajar, ya kan Michelle? Iya. Harus belajar. Kalau kerjanya di rumah main gadget terus nggak mau belajar tapi berdoa buat mujizat supaya nilainya bagus, emang bisa? Gak bisa kak. Harus ada sesuatu yang kita lakukan seperti anak tadi. Dia melakukan sesuatu apa? Memberikan rotinya yang tadinya buat dia sendiri ya. Iya, kak? yang buat dia sendiri. Tapi ketika dia membawa kepada Tuhan, apa terjadi? Mujizat. Jadi kalau kita mau ada mujizat, kita juga harus melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu misalnya berdoa. Kalau mau nilainya bagus harus apa?
belajar. Misalnya mau sembuh, mau sehat, harus apa? Minum obat ke dokter. Iya, jaga kesehatan, jangan keluar-keluar rumah. Ya kan, harus rajin cuci tangan, jaga kebersihan. Nih, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa ternyata adik-adik tahu nggak, sampai saat ini juga Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kakak mau kesaksian dikit deh ini dari kakak. Berapa minggu yang lalu kakak lagi berdoa untuk mujizat kesembuhan. Tiba-tiba kakak tengah malam itu perutnya sakit banget, seperti mau mati rasanya. Karena sebelumnya memang kakak ditimpa perutnya, ketimpa, terus berapa hari kemudian baru berasa. Dan kakak belum pernah ngalami sakit perut seperti itu, ususnya itu kayak kelipat-kelipat di dalam. Ih, serem banget Kak. Nah, ternyata kakak baru dengar dari teman kakak, ada yang pernah kejadian begitu, perutnya ketimpa sampai koma. Hah, ketimpa apa Kak kalau boleh tahu? Kalau teman kakak itu ketimpa kaki anaknya, keinjak gitu. Oh. Kalau kakak ketimpa, bukan keinjak lagi, ketimpa. Jadi lebih parah sebenarnya, lebih berat gitu. Nah, sampai akhirnya kakak berdoa begini, Tuhan, karena kan kakak juga takut kalau berobat ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu banyak yang sakit COVID. Iya, banyak virus corona. Iya. Kakak berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku hidup, aku mau sehat, besok pagi terjadi mujizat, aku sembuh, aku sehat, aku tidak mau berobat ke rumah sakit. Karena kalau memang Tuhan ada tujuan, ada pekerjaan, ada tanggung jawab yang harus aku lakukan di dunia ini, Tuhan pasti sembuhkan. Tahu nggak adik-adik yang terjadi apa? Apa Kak? Tahu nggak yang terjadi? Tahu nggak? Kakak mengalami kesembuhan. Wow. Wah, luar biasa. Wah, di situ kakak melihat bahwa ternyata mujizat itu ketika kita berdoa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Wow. Luar biasa. Kakak di situ nangis bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata kalau kami meminta dengan sungguh-sungguh, mujizat itu ternyata masih bisa terjadi. Nah, adik-adik, hari ini mau didoakan apa kira-kira? Kiko mau supaya papa mama Kiko dan papa mama teman-teman Kiko semua sehat dan tidak kena corona. Ya udah, adik-adik apapun menjadi doanya, pergumulannya, mau mengharapkan mujizat apa, saat ini kita mau berdoa bersungguh-sungguh. Adik-adik di rumah bisa lipat tangannya, bisa angkat tangannya kepada Tuhan bila perlu. Kita angkat tangan kita mau berdoa bersungguh-sungguh. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, buat adik-adik di rumah yang berdoa untuk mujizat, menantikan mujizat kesembuhan, ada mujizat pertolongan Tuhan, kebutuhan yang mereka perlukan ya Bapa, mujizat keuangan keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang sama yang memberi makan 5.000 orang dan juga menyembuhkan kakak pada saat kakak sakit perut. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, pada saat ini juga terjadi mujizat atas adik-adik di rumah, atas papa mama kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan terjadi ketika kami datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat itu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini, apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan, dan kami percaya mujizat itu pasti terjadi dan kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Wow, gimana Michelle? Senang ketemu teman-teman hari ini? Senang Kak. Senang Kak. Jadi percaya bahwa mujizat itu masih terjadi ya? Sampai saat ini? Percaya? Ya. Percaya. Kiko? Percaya dong Kak. Oke, karena itu adalah firman Tuhan. Nah adik-adik,
Kita udah selesai nih, tapi jangan lupa ya adik-adik ya, minggu depan jam 9.15 adik-adik duduk yang manis, bangunnya cepat, jangan lama-lama kalau hari Minggu, karena kita mau ibadah bersama-sama. Oke? Oke. Jangan lupa ya, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.